Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diwa, bertemu kembali di channel Hidayah Diwa Official. Dalam video kali ini kami membawakan sebuah kisah tobatnya seorang pembunuh 100 jiwa. Sobat Diwa, semoga kisah ini memberikan kita semua inspirasi dan motivasi dalam sebuah kebaikan, serta mengambil hikmahnya dari peristiwa yang diteruskan dalam sebuah hadis sahih pada kisah ini. Sobat Dewa, mari kita saksikan bersama kisah taubat seorang pembunuh 100 jiwa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu di zaman Bani Israel ada seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Namun orang tersebut berniat ingin bertaubat. Kemudian dia mencari orang yang alim pada zaman tersebut. Saat si pembunuh itu sampai di tempat orang alim, yaitu seorang ahli ibadah, si pembunuh itu mengatakan bahwa ia telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat untukku? Seorang ahli ibadah mengatakan, tidak, taubatmu tidak akan terima, karena kamu telah membunuh banyak orang. Seketika si pembunuh tersebut membunuh orang ahli ibadah tersebut, sehingga genaplah si pembunuh itu membunuh 100 jiwa. Si pembunuh itu pergi kembali mencari orang yang dapat menjawab pertanyaannya atas dosa yang diperbuatnya selama ini. Tak lama kemudian, si pembunuh itu berjumpa dengan seorang dan dia berkata, "Wahai saudaraku, apakah ada orang alim yang berilmu di muka bumi ini?" Lalu orang tersebut menunjukkan kepada si pembunuh itu tentang orang yang alim yang berilmu. Tak lama kemudian si pembunuh itu pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Setibanya si pembunuh itu di tempat orang yang berilmu, si pembunuh itu langsung berkata, bahwa sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada taubat untukku? Orang alim berilmu itu menjawab, ya, masih ada taubat untukmu. Si pembunuh itu bertanya kembali, dan siapakah yang akan menghalangi antara diriku dengan taubatku? Orang berilmu itu menjawab, hijrahlah ke daerah yang jauh di sana, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kamu dan beribadahlah bersama mereka untuk bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu kembali ke negerimu, karena di sana adalah negeri yang buruk. Pergilah si pembunuh itu ke tempat yang diberitahukan oleh orang berilmu tadi. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, tak disangka si pembunuh itu meninggal dunia di tengah perjalanannya. Tidak lama kemudian, datanglah malaikat rahmat dan malaikat ajab untuk menjemput roh si pembunuh itu. Namun kedua malaikat itu berselisih paham. Malaikat rahmat mengatakan, orang ini sudah datang dalam keadaan bertaubat, dan ia ingin menghadap Allah dengan sepenuh hatinya. Sementara itu malaikat ajab berkata, sesungguhnya orang ini belum pernah mengerjakan satupun amalan kebaikan sama sekali. Seketika, datanglah malaikat lain dalam wujud seorang manusia. Malaikat tersebut dijadikan sebagai hakim pemutus di antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat tersebut, ukurlah jarak antara orang ini dengan kedua negeri itu. Ke arah negeri mana yang lebih dekat, maka dialah yang berhak membawanya. Malaikat rahmat dan malaikat ajab langsung pergi mengikuti saran dari malaikat itu. Kedua malaikat itu pergi untuk mengukur jarak kedua negeri tersebut.
Tak lama kemudian, malaikat rahmat dan malaikat ajab bertemu kembali. Ternyata dari hasil pengukurannya mereka dapatkan bahwa si pembunuh itu lebih dekat dengan negeri orang-orang soleh, di mana negeri tempat si pembunuh itu ingin bertobat. Akhirnya malaikat rahmat membawa roh si pembunuh itu. Demikian pembunuh itu diterima malaikat rahmat. Laki-laki pembunuh itu akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sobat Dewa, dalam kisah yang diambil dari sebuah hadis, kita ambil banyak pelajaran. Banyak orang yang berilmu memiliki keutamaan yang luar biasa dibandingkan ahli ibadah. Al-Qadi mengatakan, orang yang berilmu dimisalkan dengan bulan, dan ahli ibadah dimisalkan dengan bintang, karena kesempurnaan ibadah dan cahayanya tidaklah muncul dari ahli ibadah, sedangkan cahaya orang berilmu berpengaruh pada yang lainnya. Lihatlah bagaimana kerusakan yang diperbuat oleh orang alim yang hanya seorang ahli ibadah tanpa dibekali ilmu. Ia membuat orang lain sesat, bahkan kerugian menimpa dirinya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Barang siapa beribadah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada perbaikan yang dilakukan. Sobat Dewa, ibadah dengan ilmu itu penting agar kita tidak sesat. Sebagaimana ditunjukkan dalam kisah tersebut, seorang berilmu memberikan petunjuk kepada si pembunuh 100 jiwa itu. Orang berilmu tersebut mengajarkan hijrah dari negeri yang buruk ke negeri orang soleh. Dan orang berilmu itu tahu bahwa ketika ada orang yang ingin bertobat, Allah akan mengampuninya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku, jangan melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sobat Dewa, kezaliman apapun yang pernah kita lakukan, maka ketahuilah bahwa pintu ampunan Allah sangatlah luas. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rohmu adalah pemilik ampunan bagi umat manusia atas kezaliman mereka, dan sesungguhnya Rohmu benar-benar keras siksanya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-6. Sobat Dewa, kemanakah hendak kita cari ampunan itu kalau bukan kepadanya? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rohmu adalah pemilik ampunan sekaligus pemilik siksaan yang amat pedih. Quran Surat Fussilat ayat 43. Dalam kisah tersebut, keteguhan hati seorang pembunuh ingin bertobat. Ketahuilah, Allah Maha mengetahui isi hati si pembunuh tersebut dan keinginan-keinginan pembunuh itu yang terbetik di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-25. Sobat Dewa, orang berilmu juga memerintahkan si pembunuh tersebut hijrah, karena orang berilmu melihat si pembunuh itu bersungguh-sungguh bertaubat untuk hijrah dari kemaksiatan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin, pemimpin kaum beriman, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan harus ada disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang mulia ini
menunjukkan bahwa niat merupakan timbangan penentu kesahihan amal. Apabila niatnya baik, maka amalnya menjadi baik. Apabila niatnya jelek, amalnya pun menjadi jelek. Syarh Arba'in li An-Nawawi sebagaimana tercantum dalam surat Ad-Durrah As-Salafi halaman 26. Demikian Sobat Jiwa, kisah taubatnya pembunuh 100 jiwa. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.